sekolahnya sosial media menyerang atau akun sosial medianya diserang, itu aja udah nggak bisa kalian kasih bukti. Jadi mendingan diem kalian. Either way kalian membela seperti bagaimana, yang kita butuhkan sekarang bukti. Bukan nggak ada. Ya, kasih mana kalau memang diserang dari timnya sosial medianya, dari resmi akunnya sekolahnya yang menyerang, or orang-orang yang komen di sana, or teman-teman yang menyerang, buktinya mana? Jangan ngomong aja. Aku robek ya ini baju ya sampai ke bawah ya. Gak mandi aku seminggu ntar. Beneran ya ada part RO di podcast. Iya ada. Di live-nya Densu di Instagram gitu. RO sudah OTW hari ini mendatangkan, yang pasti itu podcastnya kan shoot ya, bukan live. Jadi either hari kemarin atau hari ini yang mereka lagi record, kayaknya hari ini atau nggak minggu tayang. Kalian tunggu aja ya, itu akan semakin aku seneng. Banyak bahan. Banyak bahan untuk bikin namanya kepanasan. Makin gila itu nanti The Sergio itu sama Bazar baru iya. Lempar sama kita. Mau diikat pakai ini? Makanya udah capek kan ngebahas tentang podcastnya SW aja belum beres, kita udah dikasih angin sejuk nih dari POV-nya Koko RO di Densu. Akan lebih panas 1,5 jam yang penuh dengan namanya data. Lo harus belajar ntar ya SW ya, dari podcastnya RO. Jangan sampai ntar data-data yang dikeluarin lu mau ngebelanya gimana ntar. Yang pasti kan Densu akan mengencounter. Ya iyalah, Densu berdasarkan apa yang keluar dari mulutnya SW, yang semuanya ambigu sampai ke masalah data-data numerik ya, sampai semua rumor ya. Densu juga pasti akan meminta pertanggungjawaban sama RO dong. Ini bagaimana nih? Berdasarkan dari hasil, ya kan? Berdasarkan dari hasil podcast bersama SW, ada hal-hal baru yang lahir A, B, C, D. Bisa tolong encounter nggak? Saya nggak mau usah capek-capek encounter nih, buktinya udah semuanya, ya kan? Dari CCTV, apakah ada CCTV versi kedua muncul? Apakah ada data? Apakah ada tabir baru pembukaan aib? Kamu ngomong gitu aja, Pinjo udah bilang lagi jangan ngebuka aib, jangan ngejelas, jangan namanya untuk keluarga didiamkan. Kamu udah beberapa hal kamu ngebuka aib loh di situ, nggak aib mantan suami lu. Kamu menuduh masalah selingkuhan. Kedua, masalah pinjol dan masalah tentang hal-hal yang berbau rumah. Ya, udah gitu ngebohong lagi masalah 14 miliar sampai si Densu sampai puyeng. Gimana ceritanya angka itu keluar, lu detailnya nggak tahu, sementara bank tidak bisa ngasih. Itu harus banyak yang di counter ntar sama RO berdasarkan dari bekal Densu yang sudah persiapkan. Nah itu kita harus deg-degan tuh nanti nontonnya. Ada yang mau nanya nggak sama Dokcin? Ya kalau masalah kasur mah ya gini, kalian kan banyak berspekulat ya, karena pembelaan sana bilang ya itu gara-gara kasur lagi. Sebenarnya gue males ngebahas kasur, itu kayak nggak ada lah. Nah itu juga kasur tuh encounter ntar sama RO. Yo mau ngomong apa? Jadiin bantal juga kalian ya. Katanya SW RO Chong emang bisa selingkuh.
Dari lu bilang masalah cangcong-cangcong segala macem ya, udah kentara banget lu bikin aib lu sendiri malu, tau nggak? Wah, kentara banget lu nikah sama Cong, berarti karena gara hidup lu yang dari tinggal di rumah dede apa? Ronggong, tinggal satu rombongan sirkus di rumah nenek gitu kan, dari yang berasak busuk rumahnya tiba-tiba diangkut semuanya ke rumah Raja RO ya kan, dari CEO. Dari situ aja kelihatan, udah nggak masalah deh mau Cong mau bagaimana, yang penting gua kaya lah, penting keluarga gue bisa nasibnya kembali lagi, sementara gue pengen jadi artis ya kan. Udahlah, ini adalah case realita bahwa kejadian kayak gini tuh banyak di dunia entertain ya, menghalalkan segala macam, dipiara namanya sama gadun, dipiara sama yang kelemer-kelemer, cangcong yang kalian sebut itu, dipiara sama pria yang kaya walaupun butek atau problematika, yang penting adalah duit sama memperbaiki strata kehidupan, yang ngebawa namanya rombongan sirkus keluarga yang udah desperate. Desperado. Itu ibu tetangganya kalau bisa tolong dong buat Viti jangan ngebohong begitu, nggak boleh loh, dosa. Kok bisa cemburu? Nah makanya gini ya, oke. Kalau orang udah mati rasa karena udah point of view-nya, udah nggak apa-apa lah dia selingkuh. Nggak apa-apa deh dia juga Cong ini selingkuh. Kenapa harus marah? Gue tanya. Ya, kalau kamu nganggap dia selingkuh dan kamu diem-diem aja, yang penting duit mengalir, ya kan? Kamu bilang sendiri bahwa ini adalah pernikahan yang khusus, yang spesial beda, tapi kamu milih untuk bertahan karena strata sosial, ya. Dan kamu tahu dia adalah Hong, kamu bilang begitu, ya. Dan kamu tahu bahwa kamu itu dikuasai dalam pernikahan. Kenapa kamu milih bertahan sama 11 tahun? Kalau kamu sampai nggak mau kehilangan harta, kenapa kamu kalau memang yang berpicik seperti gitu, ya kamu diemin aja. Yang penting duit kamu ngalir kan. Kenapa kamu harus sampai berantem? Kalau kamu duga itu dia, kalau kamu tahu dia seperti begitu, mempermasalahkan berantem sampai cemburu, berarti bukan condong, berarti kamu benar-benar basah ngeliat dia kan. Apalagi itu kamu udah sering berantem kan di 2024 itu, yang diduga kamu selalu melayangkan kata-kata cangcong-cangcong di depan anak yang kamu sendiri menepis itu, berani sumpah di depan Densu ya kan. Sumpah Densu bilang juga, "Bre, kau berani sumpah, ini bukan isapan jempol semata, bisa dipertanggungjawabkan." Berarti udah segitu kamu mati kan perasaan kamu sama dia. Kenapa kamu harus cemburu? Kan dia kalau memang selingkuh kan sama cewek, bukan sama cowok. Ya apa maksudnya sama cowok? Kalau memang kamu bilang begitu, nggak mungkin kan dia selingkuh sama cewek. Harusnya kamu tenang dong selama dia bukan selingkuh sama cewek. Selingkuh sama cowok ya kan nggak apa-apa. Selama pisang sama pisang menurut kamu kan? Iya kan? Soalnya kalau dia selingkuh sama cewek lagi, ya lu juga ngapain cemburu? Nanti kamu kan takut duitnya takut diberhentiin. Akhirnya apa? Cerainya jadi beneran kan? RO sendiri yang akhirnya menyetujui, oke, gue ceraiin lu dah gitu. Kan lu sendiri yang minta cermai pada awalnya, ya kan? Tapi sama RO coba diem-demin. Karena lu tengil akhirnya berantem-berantem, nggak tahu lu udah kepikiran bahwa ternyata selama ini berarti RO tuh sebenarnya normal, gue sendiri aja yang kegilaan, yang aneh. Akhirnya RO ya udah perjuni, ya. Gua setujui ya permintaan lo. Akhirnya terjadi September. Ya. Hai Little. Hai cinta Allah. Guys, tap love ya. Dari itu aja kita udah pikir. Kenapa lagi ngomongin tentang kamu, Little. Dibilang Cong, tapi kamu cemburu sama RO. Jadi maunya gimana sih? Kamu sendiri aja nggak ngerti siapa diri kamu sama kepengenannya apa kan? Aduh, nih fansnya kamu nih ya, fans ya.
Kalian tuh lupa ya. Kalau idola lu ngomongin RO bilang cangcong ya kan? Dan kalian sendiri yang memvalidasi, oh ternyata RO ini kaum LGBT segala macam. Kalian lupa. Kenapa kalau memang dia bertahan, kenapa harus cemburu? Masa harus cemburu kan? Pasti kalian berasumsi bahwa RO lagi selingkuh sama cowok. Halo Mangga. Coba kenapa? Harusnya kan nggak punya rasa cemburu dong. Yang penting kan lu bertahan sampai 11 tahun lah. Sampai 2024, let's say itu udah 11 tahun kan. Kamu udah tahu mungkin yang lebih buruk, bertahan karena untuk strata nama kehidupan ekonomi. Kenapa harus tiba-tiba marah? Apakah pada akhirnya nyesel? Akhirnya kamu menyatakan bahwa saya itu sebenarnya cinta gitu. Tapi sorry to say, RO sudah namanya mentalak akhirnya. Gimana? Jadi banyak hal yang kontradiktif. Ya cinta Allah isi WL aku ada apa? Iya kan? Bilang RO nggak bisa move on. Nggak bisa move on gimana? Lu dia juga udah muak sama lu. Iya kan? RO ini makanya masih mengencounter karena apa yang harus bebenahnya juga kan RO jadinya, sementara lu kayak mainan itu lu berantakin. Ya kan? Semuanya dibiarkan blunder. Karena apa? Fans-fansnya sendiri juga bingung kan mengencounter apa yang lu sampaikan, bagaimana cara kebenarannya, cari buktinya. Bingung kan kalau sama kita nggak dikasih bahan, sama kita dijadikan kasih bukti bahan pertimbangan. Kalian juga fans-fansnya bingung kan sama idola lu, ini apa sih maksudnya ngomong gini, ini apa buktinya, ini bagaimana ke legitimasinya seperti apa. Ya, Tuan Putri Sang Raja dari Kota Saranjana, Tuan Putri Pantai Selatan, Pangandaran. Ada buktinya, udah bawa-bawa nama sekolahnya, jejak digital, capturean komen-komennya mana, pihak sekolahnya kagak angkat bicara, masalahnya udah alot mungkin. Mana selama ini kalau sampai anak-anaknya dihina, kenapa sekolahnya diem-diem aja? Kenapa sekolahnya nggak angkat bicara? Ya karena memang tidak ada. Ya kan? Kalau kayak begitu berarti sekolah ini juga nggak bisa dong. Orang ini kan sekolah yayasan Buddha yang berbasis agama, berbasis bantuan, berbasis kemanusiaan, berbasis bantuan yang punya citra di Indonesia dihormati, sampai dari kota Aceh aja, sampai benar-benar mereka menghormati sehormat-hormatnya terhadap yayasan dari Seci Indonesia ini sama biksu-biksunya. Karena dari 2004 bencana Aceh sampai 2025 tidak pernah berhenti untuk berkonsisten membantu korban-korban di sana, diberikan bantuan pangan, diberikan bantuan untuk pembangunan tempat tinggal yang layak. Bahkan dikala semua yang membantu dari Indonesia kualitasnya maaf tidak layak seperti mereka, mengeluarkan duit udah berapa triliun. Hubungannya dengan Indonesia sangat begini dengan pejabat-pejabat, dan mereka memiliki cabang-cabang di berbagai negara sampai 7. Apakah mereka perlu sampai merendahkan harga diri mereka untuk SW yang mungkin mereka juga tidak tahu artis apa bukannya, anak-anaknya juga dari sekian puluh ribu, anak pejabat, anak presiden juga bukan. Tiba-tiba keluar anak-anak saya sampai di media sosialnya, sekolahnya dihina-hina. Yang mana? Buat cari di semua komen, dari yang komennya dari awalnya dibuka sampai nggak ada. Buktinya mana? Fansnya juga bodoh, lagi nggak bisa ngasih bukti. Lu juga nggak bisa ngasih bukti, Herman. Kaki boleh 4, tapi semuanya nggak guna. Kamu makan aja kerjaannya. Ini, ya, mama juga belum bangun. Aku nggak mau ngasih kamu makan. Nanti aku dibilang cong lagi. Capek-capek gua ngulak-ngulak ayam. Ada tuh. Ini dua-duanya ada di sini, no. Kan? Lagi nunggu dikasih makan sama Dok Cintar, cenah. Coba kita lagi yang capek kan? Ini aku udah siapin energi nih ya.
Dokcin udah siapin energi untuk podcastnya Densu, nanti ngedatangin RO, perang lagi ntar, ya kan? Ini fans-fansnya RO sama Buzzer lagi harap-harap cemas nih. Siapin amunisi lu ya, Pade ya. Jangan kita serang lu tiba-tiba ngira kita semua, jangan urusin rumah tangga, cangcong, kaum jeruk makan jeruk, dibilang stres segala macem. Siapin amunisinya karena semuanya bener-bener akan diplek-tiplek kayak tarian desa. Kurang lagi nggak tuh? Iya. Apalagi yang perlu kalian penasaran? Ya, DPR mah santai dok. Ya iyalah, kita mah memang dari dulu santai. Dokcin juga kalau cuap-cuap juga kan santai semuanya. Ya kan, membara elegan gua mah. Ya kan? Tapi yang ribetnya apa dari sono kan gitu kan. Yang penting kita nggak pernah ya pakai namanya foto-foto AI, edit ya. Udah saking kagak ada. Makasih di Candi Prambanan. Pak, udah sih sebenarnya itu ya yang kalian penasaran. Sekarang yang menjadi buah bibir masalah sekolah ya. Oke, kita udah cukup encounternya ya. Sekarang aku pengen tahu bisa nggak buktiin ya, karena apa, dari junjungan lu sendiri aja ambigu ya. Karena kan sini banyak fans-fansnya yang nge-stitch video Dokcin itu terlalu bodoh. Terlalu bodohnya apa? Kalian itu menyamakan namanya bulian yang secara langsung, yang Dokcin mention ini bukan secara langsung, yang dimana fans lu bilang di media sosial, medsos. Thank you Erin. Ya, jadi perlu ditelusuri medsos ya. Gue nggak mau di stitch video sama fansnya dari buzzernya SW ya, atau yang sosok ngebela SW ngasih tahu tentang kenyataan di internal sekolah ya. Jadi kita minta pertanggungjawaban dari apa yang keluar dari mulutnya SW di sosial medianya sekolah. Berarti kita harus ngedatangin akun-akunnya ya kan. Sampai hari ini mana? Coba gue pengen lihat mana. Ikat sama ini ya, satu-satu gue jikirin ya. Allahu Akbar, subhanallah, 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 subhanallah. Coba fans-fansnya itu konsisten ya, fokus. Jangan ngomongin tentang kalau di sekolah internasional, sekolah manapun tuh ada pembulian sama teman-teman di sekolah. Ya itu namanya hinaan langsung. Whatever masalah itu. Sekarang yang gue minta pertanggungjawabkan adalah di media sosial dari akun sekolah itu menghina anak yang tidak tahu untung, anak tidak bertanggungjawabkan. Oke, sekarang kalian bilang bukan gitu Dokcin, tapi media sosialnya diserang sama orang-orang yang menghina. Ya mana komennya? Ya either way sama aja, intinya media sosialnya kan, bukan hidungnya yang diserang kan. Itu aja ya, mumpung kita lagi menunggu ya, komel melulu. Biar semangat malam minggu say. Ngerti kan, media sosial bukan media live ya, bukan manusia secara live ya, tapi media sosial. Dan itu ada hujatan komen, berarti ada akun, ada postingan yang dikomen. Nah, sekarang aku mau nanya, media sosial sekolah yang mana? Kan ada rumah sakit, ada yayasan, ada sekolah. Media sosial pertama yang mana dulu? Kalau memang fansnya pada nyerang ya, atau akun media sosial dari yayasan Seci itu menyerang, yang mana? Di akun mana? Dan komenannya seperti apa itu? Ya. Kalian pikir akunnya Seci Indonesia itu cuma satu? Yang mana? Yayasan agamanya yang menghina, rumah sakitnya, which is kayaknya nggak masuk akal. Thank you, Emmy.
Atau yayasan sekolahnya di mana? Media sosial apa? Apakah akun media sosialnya se-Indonesia yang ada di TikTok, di Igoy, ataupun di Facebook? Komennya yang mana? Herman, komennya yang mana? Kok dari selama ini nggak pernah ada muncul ke permukaan? Kalaupun benar di media sosialnya dihina, fans-fansnya harusnya lebih tahu duluan dong. Itu kan bukannya senjata empuk ya? Senjata paling efisien ya? Merupakan sebuah bukti yang paling bikin kalian seneng, bukannya ya? Menyerang balik timnya RO ya? Kenapa sampai fansnya aja nggak ada yang tahu? Itu yang jadi pertanyaannya. Kalian sendiri juga nggak tahu kan? Kalau sebelum RO kalian aja idolanya, junjungan kalian aja nggak akan tahu apapun penyerangan-penyerangan kalau bukan junjungan lu yang ngasih tahu duluan, ya kan? Beda sama kita mah, semua kita tahu duluan, tahu bagaimana, malah ngebantu. Nah, lu kan cuma nunggu dari dilempar sama junjungan lu, terus lu sendiri juga nggak bisa untuk namanya counter hal itu, malah ngebuat dongeng di postingan kalian. Iya, dan pasti juga udah kesebar luas lah, apalagi komenan. Dan aku rasa ini kayaknya seperti kayak kejadian udah bertubi-tubi terjadi gitu, ngetek. Harusnya juga ada di tag RO, ada di tag namanya Sarkawi, ya kan? Ada di tagnya akun-akun siapa, termasuk akun gue yang sering di tag sama kalian. Nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba ngebullying media sosial yang mana? Kok nggak pernah ada topiknya? Bukannya memang harus dikritisi ya? Bukannya ini harus diluruskan, harus benar-benar diselesaikan ya? Bukannya harus kita kerjakan ini? Tapi kenapa dari mana ini tiba-tiba ada? Udah gitu media sosial, apa yang kita luputin nih dari case ini? Coba, bukannya itu menjadi satu-satunya kesempatan kalian untuk jadi senjata menyerang kita ya? Kenapa baru sekarang diketahuinya? Jadi kemana aja tuh buzzer sama fans, keliling mana? Keliling pasar. Ya? Coba. Nah sekarang kita jadi blunder kan? Gimana ini? Ngeliat ke akun-akunnya semuanya, dari akun sosial media yayasannya, rumah sakitnya, sekolahnya, gua ngeliat kagak ada. Gua ngeliat di TikToknya kagak ada. Jadi serangan media sosial dari mana? Status mana? Dari status story katanya. Itu aja deh pokoknya. Oke? Blundernya itu udah kelebihan banget. Ya Allah, sekolah nggak ada salah apa-apa, lu juga encounter gini. Kalau mau ngomong, mendingan kalau kata Dokcin mah ya, SW, kalau kamu mau ngomong dia dapat hinaan dari teman-teman sekolahnya, lu ngomong aja dari teman-teman sekolahnya. Biar kita udah nggak usah cari bukti lagi karena orang lain, ya. Daripada lu ngomong di media sosial dari sekolahnya, dari itu aja kita ngeliat, oh media sosial sekolahnya, bukan media sosial teman-temannya. Dari situ aja kita udah nggak encounter bahwa oh bukan teman-teman sekolahnya, berarti dari media sosial sekolah anak-anaknya. Berarti di sini pelakunya siapa? Bukan teman-teman sekolahnya kan? Bukan ibu-ibu biang gosip yang kalian bilang di sekolah itu ada namanya perkumpulan ibu-ibu, bukan kan? Berarti warga sosial media kan? Berarti siapa? Disangkain kita. Oke, gua tangkap itu. Pertama, media sosial sekolahnya. Oke, gua cari, makanya Dokcin buat VT-nya. Komennya berarti harus ada. Mana komennya? Sumpel sama ini nih. Itu aja semuanya aja mengarang bebas Saraheo, cintaku padamu. Wah. Iya kan? Dok, tadi ada Viti, ibunya S lagi joget-joget disco. Joget-joget apa? Aduh maaf ya, Dokcin Maya seserang-serangnya Dokcin.